Islam TV, menjalin ukhuwah, menebar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV Al-Islam yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore ini kita sebentar lagi akan menyelesaikan tugas mulia, yaitu ibadah bulan puasa pada hari yang ke-6 insya Allah. Mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya kita makin dimudahkan untuk menjalankan ibadah Ramadan sampai selesai. Dan kemudian yang lebih penting lagi, dari ibadah itu kita punya dampak positif ke 11 bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan semua amal ibadah yang baik-baik sebagai upaya kita memperbaiki diri sehingga kita menjadi manusia yang takwa sebagaimana diharapkan dalam sebuah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sore ini saya akan mencoba menyampaikan satu hal yang mungkin dianggap tidak penting kebanyakan orang, tapi menurut saya ini penting bagi kita. Ada sebuah pernyataan dari Imam Ghazali pada abad ke-8 Masehi kira-kira. Itu ada sebuah pernyataan begini. Anak-anak itu kalau bisa jangan sampai dipermalukan apabila berbuat salah atau melakukan hal-hal yang tidak diharapkan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Dari kalimat ini saya menerjemahkan bahwa Al-Ghazali ini adalah bagaimana membuat punishment itu bukan menjadi satu hukuman, tapi punishment menjadi satu alat pendidikan, media pendidikan. Kalau boleh saya sebut, punishment yang tidak menghukum. Ini jarang terjadi. Kalau memang mungkin itu dilakukan, saya pikir di sekolah-sekolah kita, khususnya di Al-Islam, bagaimana melakukan punishment ini tidak menghukum, tapi di punishment dijadikan sebagai sebuah alat pendidikan. Saya pernah lama berpikir, apakah mungkin ini? Ternyata mungkin sekali. Sebuah contoh, tatkala Rasulullah berada di masjid dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang badui, kemudian kencing di masjid. Para sahabat berteriak, menghardiknya dengan keras supaya orang ini diusir, kalau perlu dibunuh karena tidak menghargai baik tempat suci masjid, justru dikencingi. Tapi Rasulullah tidak memberikan punishment. Rasulullah justru memberikan sebagai satu alat pendidikan. Justru Rasulullah memberitakan para sahabat biar selesai dulu orang itu kencing. Setelah selesai, sahabat memerintahkan kepada sahabat agar disiram bekas air kencing itu. Setelah selesai, orang badui tadi dipanggil, dipahamkan oleh Rasulullah, dipahamkan. Akhirnya orang badui justru masuk Islam dan menyadari perbuatannya. Ini sebuah contoh bahwa punishment tidak harus menghukum. Punishment diajarikan alat pendidikan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tatkala Rasulullah bersama sahabat menunggu sholat berikutnya, kemudian besarnya sholat Isya, tiba-tiba terdengar bau tak sedap di masjid itu. Bau tak sedap itu adalah bau kentut. Rasulullah menyatakan, yang kentut harap berwudu. Ternyata dari jamaah tidak satu pun yang berwudu. Ada seorang sahabat yang usul, dan juga Rasulullah merespon, bagaimana kalau kita berwudu semua? Kemudian Rasulullah menyatakan, walaupun saya belum batal, saya mau berwudu.
Akhirnya semua yang ada di masjid berudu semua. Dengan demikian, yang ketemu tidak terhakimi, yang ketemu tidak dipunishment, tapi justru dilindungi, dia bersama-sama. Banyak makna lain, bahwa kesalahan itu tidak harus dihukum, tidak harus diberikan sanksi, tapi dijadikan sebagai alat pendidikan, dipahamkan dan memberikan satu makna tersendiri, sehingga kesalahan itu juga dijadikan sebagai alat pendidikan. Kalau dalam ilmu pendidikan ada contoh dan non-contoh. Contoh yang harus diikuti, non-contoh yang harus tidak diikuti. Sehingga nyata benar bedanya antara contoh dan non-contoh. Itu sekelumit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mengembangkan, kita isi kegiatan kita ini, khususnya dalam kaitan dengan pendidikan, makin hari makin kita kembangkan nilai pendidikan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hidup kita, pegangan kita. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.